Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarona bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita sebut, kita baca, kita amalkan dalam kehidupan kita, syukur kepada Allah. Karena begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan yang patut kita syukuri, sehingga kita menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang berbahagia dan senang hidup kita. Dan berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW sebagai contoh teladan, qudwatul auliya, uswatun hasanah kehidupan kita. Dan juga kepada para sahabat Nabi dan pengikutnya. Yang kita hormati Pak Kadis Pendidikan, Bapak Kepsek SMK 2, para guru, Bapak Ibu yang pagi-pagi sudah hadir. Pasti bangunnya sebelum subuh nih Ibu guru ya. Karena tampilannya cantik-cantik semuanya. Betul ya anak-anak semua ya? Betul kata anak-anaknya. Kalau bapaknya gagah-gagah semuanya. Walaupun rambutnya udah putih dan mulai botak gitu. Alhamdulillah. Jadi begini, ada ulama yang menyebutkan begini, walaupun kita sudah tua dari segi usia, kita harus berjiwa muda. Hama satu syabab, ya, hamasahnya, semangatnya itu mesti semangat muda. Harus, karena itu menggambarkan optimisme. Coba kalau Pak Kepsek nggak bersemangat, nggak akan sukses SMK 2. Betul? Nah, semangatnya Pak Kepsek harus melebihi semangatnya Ananda nih para siswa. Nah, jadi begitu harus tampil ya dengan performanya, kinerja yang dasar dengan semangat anak muda. Harus begitu ya semangatnya. Kemudian Ananda semua, para siswa, siswi SMK 2 yang kami cintai, ya, semuanya kelihatan sehat walafiat. Kalau dilihat dari wajahnya, wajah-wajah orang sukses di masa depan semuanya nih. Dan juga wajah-wajahnya ahli surga semuanya, amin. Elo sadari Pak, anam amuri awako. Alai kata Pak Kapse, elo sadanya. Nah, oke, bagus ya. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan tausiahnya berperilaku yang baik. Ya, berperilaku yang baik. Nah, jadi sebetulnya kita pasti ingin dalam kehidupan kita menjadi orang yang diterima di sekolah, orang yang diterima di rumah, ya, dan kemudian juga kita diterima di mana kita berada, apakah di tempat main-main kita dengan tetangga dan sebagainya. Adakah di antara kita mau jahat? Ada? Adakah di antara kita mau berdusta? Kok jawabnya kayaknya enggak semuanya nih. Mungkin yang di depan saya nih banyak yang berdusta kali ya. Saya ulangi pertanyaannya. Adakah di antara kita yang mau berdusta? Wah, kompaknya, semangat nih. Yang tidak menjawab berarti pendusta. Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah ada di antara kita yang mau berdusta? Ya. Alhamdulillah. Sanang hati kepala sekolah juga guru-guru. Tidak ada berduto doh ya. Iya bana tuh. Kan jawabnya tidak lo semangat. Ragu-ragu jawabnya. Jadi fitrah manusia. Fitrah itu adalah hati nurani, kata hati, bawaan dari lahir yang Allah berikan, itu kita manusia tuh
pasti ingin yang baik. Nggak ada di antara kita yang ingin tidak baik. Tidak ada. Oh Pak, aku ada orang yang tidak baik. Siapa tuh? Pencopet. Ah, coba awak calik kepada pencopet. Lihat tuh pencopet. Mencopet ya. Nah, kerajunya mencopet tiap hari. Coba kalau dompetnya pencopet itu dicuri, bagi kero pencopet. Bagi kero pencopet. Suko apa susah? Sanang apa tidak sanang? Kok yang menjawab pencopet? Tadi kan pertanyaannya bagaimana pencopet? Susah apa senang? Jawabnya susah. Yang menjawab tadi pencopet loh. Kan yang bertanya bak pencopet gitu kan? Oke, itu bercanda saja ya. Jadi pencopet pun, walaupun profesinya mencopet, nggak suka dia dicopet dompetnya. Pasti bacaru-caru ini onde. Dompet ambu hilang. Nggak ada yang nambah pencopet, dompet hilang. Alhamdulillah dompet ambu hilang. Nggak ada. Berzina. Pasti tidak baik. Tapi ada orang yang kerjanya berzina. Laki-laki berzina dengan orang, perempuan. Coba istrinya dizinai orang. Anak perempuan dizinai orang. Pasti dia marah. Ya kan? Anda usah jawab lah. Kalau yang masih menjawab itu tell me namanya. Telat mikir. Tapi ini yang jawab cuma Cikdo, yang lain cerdas adanya. Ya, cerdas semuanya karena tipuan tadi ternyata jadikan pelajaran sehingga saya tanya lagi nggak mau jawab lagi. Ya. Jadi Allah memberikan fitrah kepada kita kebaikan. Jadi kecenderungan kita untuk baik. Nah oleh karena itu ala jale perbuatan yang tidak baik itu awan tidak suko, perbuatan tidak baik itu awak jadi rusak, perbuatan tidak baik itu awak menjadi susah, bakok di kerajaan juga. Mancene. Itu mencene. Bahasa baratnya mencontek. Kalau itu yang di kerajaan kini, anak-anak SMK, kamu tidak bayangkan ketika jadi pejabat, jadi koruptor nantinya. Kok sama? Ya, mencuri juga sama. Cuman Anda tidak punya jabatan, yang dicuri ilmu. Tapi ketika punya jabatan, ada pitih pula yang dicuri. Itu namanya koruptor. Tidak baik buat kita. Membuat kita susah. Orang berduto. Lesanang orang berduto. Pasti tidak senang. Cuma dia tidak merasakan. Karena dia tidak punya bandingan. Kepada orang yang tidak berdusta, pasti dia senang. Ya, kadang-kadang guru bertanya kepada murid, "Baku udah pengrajin PR?" "Oh, nih Pak, buku ndak ada." "Baku buku ndak ada." "Hilang Pak." "Baku hilang." Diambil kawan Pak. "Siapa kawan ngambil?" "Di kelas Pak." "Bila waktunya?" "Patang Pak." "Jam berapa?" "Jam sekian." Berduto sadonya. Sebenarnya ini malih mengrajuan. Akhirnya dikaja sampai terus berkali-kali pertanyaan, baduto tauri. Terus terang saja, mabu, kaliko ya ambo salah, insya Allah ke depan ambo akan merubah. Kalau kita mengakui kesalahan, pasti ini akan baik ke depan dan akan sukses ke depan. Orang yang sukses itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Orang yang mengakui kekurangan. Tapi kalau nyoda mengakui kekurangan dan kesalahan, tidak akan pernah sukses. Tapi dia akan mengulangi terus-menerus kesalahan dan kekurangan dia. Tidak pernah sukses dan gagal terus. Nah, Anda sekalian, jadi berperilaku yang baik saja. Kawan awak berangi. Kawan awak yang diberangi, berang nak awak? Berang nak awak? Pasti marah. Akan dapat ketidakbaikan.
Awak mengicuh kawan awak pun pasti akan berang kawak. Mungkin suatu saat awak pun dikicuh orang. Ada balasan dan itu adalah keadilan. Jadi mari kita berperilaku baik. Santun berbicara, jangan kasar, jangan emosi, diam pada saat itu, tenang jiwa kita. Jangan berkata-kata jelek, bacari-cari, beko orang aduh saja kawak payunya bacari kawak. Awak menyusahkan orang, satu saat pun awak disusahkan oleh orang. Dan banyak lagi yang lain. Kalau kita tidak berbuat baik. Nah, baca contohnya Nabi kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Ikuti Nabi contohnya dan ikuti juga para sahabat. Bagaimana Abu Bakar yang orangnya sabar, bagaimana Utsman orangnya dermawan, bagaimana Ali orangnya pintar, bagaimana Umar orangnya bijaksana, bagaimana Bilal orangnya sederhana, Khalid bin Walid orangnya tegar, pemberani dan bertanggung jawab. Bagaimana Nabi Muhammad SAW perilakunya, semuanya baik. Sehingga hidupnya senang. Karena kebaikan itu akan membawa nikmat-nikmat yang banyak kepada kita. Oleh karena itu anak-anak, jangan berpikir yang tidak baik dalam pikiran kita. Maka ikuti Nabi. Seperti hadis Nabi, wama buistu illa liutamima makarimal akhlak. Jadi aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak. Dalam surat Al-Qalam ayat 4 juga. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam hadis Nabi yang lain juga khuluquhu Al-Quran. Ketika Aisyah ditanya oleh para sahabat tentang Nabi, akhlak yang Al-Quran. Jadi, akhlak yang baik, perilaku yang baik, ikuti Quran, ikuti hadis, ikuti Nabi dan para sahabat Nabi, dan insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Pasti kita akan dapat. Jangan sekali-kali berpikir jahat. Jangan sekali-kali. Oh, orang tuh jahe kawa apa? Awak balelo jahe. Ajan. Kalau begitu lama dinyo pak. Nggak lama di awak. Biarkan Allah yang membalasnya. Masa orang jahe kawa, awak jahe pulau, berarti berdosa juga awak. Orang preman kawa, awak balelo jadi preman awak. Mau kita begitu? Mau anda? Tidak mau. Oh apa pak? Awak difitnah, awak balelo memfitnah. Ala jele fitnah ku dosa, awak berdosa oleh. Jadi pak cara membalainya pak, biarkanlah Allah yang membalasnya dan balasan Allah maha adil. Kalau kita pula yang membalas, berbuat dosa pula kita. Jadi bapak, elo saja awak. Jadi pak caranya, maafkan saja. Jadi orang jaya kawa apa? Maafkan. Awak delete dalam memori utak awak, pikiran kita delete. Supaya kemudian besok kita tidak memikirkan itu lagi yang membuat kita hidupnya tidak enak, makan tidak enak, tidur enggak enak, belajar tidak enak, dan semua tidak enak. Hilangkan. Undi pawa tepikir coba aku kawan namu jaya kawa apa dia salah. Yang penting kita tetap baik sama dia. Tetap senyum. Awas sapo aja. Assalamualaikum kalau bertamu. Ini orang jaya kawa pak. Begitu contoh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dan para sahabat. Berperilakulah yang baik. Memiliki akhlakul karimah. Sehingga dengan demikian kebaikannya buat kita. Belajar sungguh-sungguh itu juga perilaku yang baik. Rasulullah dan para sahabat mencontohkan dengan kata-kata jihad atau jahada. Dan pasti kita akan dapat kalau kita sungguh-sungguh. Dalam pepatah Arab menyebutkan manjadda wajada. Itu juga dari ayat Al-Quran yang menyebutkan kita akan diberikan suatu jalan keluar kalau kita bersungguh-sungguh. Ya, memberikan suatu kebaikan kalau kita sungguh-sungguh. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita berebut berbuat baik, santun kata-kata kita, santun perilaku kita, hilangkan dengki, hilangkan iri hati, hilangkan dendam,
jauhkan rasa-rasa permusuhan, perselisihan, hilangkan. Semuanya rugi kalau tetap kita pelihara dalam diri kita. Tidak ada gunanya. Manga awak peliharo danam jurang. Manga awak peliharo berang ke orang. Lama-lama terpelihara. Rasa dendam berang kurang di memori otak awak. Yang kemudian akibatnya memori awak jadi hang. Lihat tahu kalau komputer hang. Nah, kalau tiba di manusia, di virusnya banyak, dendam, iri, hati, dengki, dan sebagainya, bisa jadi stres. Orang-orang yang stres kok jadi stroke. Sebabnya, dekano memori otaknya banyak virus. Hendaknya delete. Virusnya dendam, benci, berang, kurang sebagainya pelihara. Nah, cara mendelete virus, berang, benci, dendam, maafkan. Itu akhlak yang baik. Ya, karena akhlak Rasulullah juga pemaaf, ya. Baik, ya dalam Al-Qur'an juga disebutkan Raufur Rahim dan sebagainya banyak akhlak-akhlak Nabi yang perlu kita ikuti, tapi kesimpulannya marilah kita berperilaku baik, insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan. Jangan berbuat jahat kepada orang walaupun sedikit, dalam hati kita pun lepaskan dan keluarkan, niat sedikit saja jauhkan. Tidak boleh sama sekali. Harus baik terus, bersangka baik terus terhadap Allah juga husnuzon, dan semuanya kita akan mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Gimana, siap? Ananda? Untuk berbaik? Siap, insyaallah ya. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan dunia akhirat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di suatu saat. Atas kesadian dan perhatian semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.